Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita bersyukur kita bisa berjumpa lagi dalam renungan harian edisi 16 Januari 2021. Mari kita berdoa. Puji syukur hari ini kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena kebaikan, berkat, pertolongan dan pelindungan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau membaca, merenungkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami. Urapilah kami dan berkatilah kami dengan firman-Mu di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Allah yang menjadi renungan kita di hari ini dari Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Firman Allah berkata demikian. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Demikian firman Allah di pagi hari ini, yang berbicara mengenai hidup yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya menjadi doa dan kerinduan kita supaya hidup kita diberkati oleh Tuhan. Dan Abram adalah salah satu contoh figur hambanya yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Tapi ada syarat yang diminta Tuhan buat Abraham, dan Tuhan juga minta bagi saudara dan saya untuk hidup kita diberkati oleh Tuhan. Setidaknya saya menjumpai ada dua syarat yang dituntut Tuhan bagi kita untuk hidup kita diberkati oleh Allah. Ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Tuhan belum menunjukkan negeri yang Abraham harus pergi. Karena itu Allah menuntut supaya Abraham itu punya iman. Karena dia belum memberitahukan tempat negeri yang akan dia tuju. Untuk apa Tuhan belum memberitahu? Saya percaya Tuhan menuntut iman kepada Abraham. Disinilah saya melihat hidup kita diberkati oleh Tuhan. Maka kita harus memiliki iman yang sungguh kepada Allah. Iman adalah modal utama kita untuk kita boleh mengalami berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Karena itu mari kita belajar dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya, untuk sungguh-sungguh beriman dalam menjalani hidup ini. Kita sungguh-sungguh bergantung akan pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan karena kita punya iman kepada Allah. Firman Allah berkata, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Imanlah yang menarik pintu berkat Tuhan bagi kita. Imanlah yang membuka jalan bagi saudara dan saya untuk boleh mengalami berkat-berkat dari Tuhan. Karena itu kita belajar dalam menjalani hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya, untuk kita sungguh-sungguh beriman kepada Allah, karena iman itu syarat yang dituntut Tuhan bagi kita untuk mengalami berkat Tuhan. Sama seperti Abraham, karena dia beriman kepada Allah, makanya dia diberi gelar sebagai bapak segala orang beriman. Itu karena dia punya iman. Karena itu kita belajar dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Mari kita sungguh-sungguh beriman kepada Allah, karena hanya imanlah yang menarik pintu berkat Tuhan bagi kita. Kalau kita melihat perjalanan hidup Abraham, maka kita akan melihat peranan iman yang ada pada Abraham, sehingga dia mengalami berkat-berkat, mujizat-mujizat Tuhan dalam hidupnya. Mari kita belajar dari Abraham. Dalam menjalani hidup kita beriman. Kita percaya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan kita mempercayakan sepenuhnya hidup kita, pergumulan kita, persoalan kita hanya kepada Allah, dan kita percaya
Tuhan sanggup menolong dan memberi jalan keluar bagi setiap hidup kita, termasuk juga membuka pintu berkat bagi hidup kita. Yang kedua, supaya hidup kita diberkati oleh Tuhan. Dalam ayatnya yang keempat, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Ada firman, ada perintah supaya Abram pergi ke negeri yang akan ditunjukkan Tuhan. Dan kita melihat di sini bagaimana ketaatan Abraham untuk melaksanakan firman Tuhan, untuk melaksanakan perintah Tuhan. Dari sinilah saya melihat hidup diberkati, yaitu yang kedua adalah kita harus taat kepada firman. Ketaatan adalah pintu berkat bagi saudara dan saya. Seperti Abraham yang taat kepada firman-Nya, yang mau dengar-dengaran kepada firman-Nya, seperti itu jugalah hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Mari kita belajar taat terhadap firman Tuhan. Kita taat terhadap apa yang diperintahkan Tuhan. Kita taat terhadap apa kebenaran yang sudah disampaikan Tuhan melalui firman-Nya. Kita belajar menjadi orang yang taat. Sebagai hamba-hamba Tuhan, kita belajar supaya kita mengkhotbahkan apa yang kita lakukan dan melakukan apa yang kita khotbahkan. Kita belajar untuk kita mengajarkan apa yang kita lakukan dan melakukan apa yang kita ajarkan. Itu namanya ketaatan. Saya percaya Tuhan menuntut kita sebagai umat, sebagai orang percaya untuk sungguh-sungguh taat kepada firman-Nya. Karena itu, marilah kita sebagai umat belajar melakukan apa yang difirmankan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Itu berarti mari kita mengintrospeksi diri kita. Dalam hal apa kita tidak taat? Firman apa yang seringkali kita langgar? Hukum Tuhan apa yang seringkali kita langgar dalam hidup kita sebagai umat? Kita belajar bertobat dan kita belajar untuk melaksanakan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari, maka saya percaya berkat Tuhan itu akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Ketidaktaatan kita, dosa seringkali menjadi penghambat berkat Tuhan dalam hidup kita. Yesaya 59 ayat 1 dan 2 berkata, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tapi yang menjadi pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala dosamu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri sehingga tidak mendengar ialah segala kejahatanmu. Dosa dan kejahatan kita, ketidaktaatan kita kepada firman seringkali menghambat berkat Tuhan dalam hidup kita. Saya percaya Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Selalu mau ingin memberkati kita, selalu ingin mau membuka pintu berkat bagi kita. Tapi seringkali ada penghambatnya, ada penghalang dari berkat Tuhan dalam hidup kita. Dan salah satu penghambat utamanya itu adalah dosa, adalah kejahatan, adalah ketidaktaatan kita kepada firman. Saya percaya kita butuh gelar, tapi ketaatan itu lebih penting dari gelar yang kita punyai. Saya percaya kita butuh jabatan sebagai pendeta, sebagai penginjil, sebagai penatua, sebagai samas, sebagai guru jemaat. Tapi ketaatan lebih penting dari jabatan-jabatan itu. Kita perlu toga dalam hidup kita sebagai seorang pendeta, sebagai seorang pelayan firman. Tapi ketaatan kita lebih penting dari toga yang kita punya itu. Karena wibawa pelayanan kita itu bukan pada jabatan, bukan pada toga. Tapi wibawa pelayanan itu karena kita taat kepada firman Tuhan. Saya percaya ketaatan akan membuka pintu berkat bagi hidup kita. Ada dua rahasia belajar dari Abraham supaya hidup kita diberkati Tuhan. Yang pertama, kita beriman sungguh kepada Allah. Dan yang kedua, kita taat kepada firman. Maka saya percaya pintu berkat akan terbuka bagi hidup kita. Allah empunya firman ini, memberkati kita dengan firman-Nya di pagi hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini.
Tuhan, kami rindu supaya hidup kami diberkati oleh Tuhan. Karena itu tolonglah kami supaya kami sungguh-sungguh beriman kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tolonglah kami supaya kami sungguh-sungguh taat kepada firman-Mu. Kami melakukan firman-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami supaya kami boleh menjalani hidup ini sesuai dan seturut dengan firman-Mu. Hamba mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Berkat Tuhan dalam pekerjaan, usaha dan kesibukan mereka. Berkat Tuhan dalam segala pergumulan mereka. Yang dalam keadaan sakit, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jamah dan sembuhkan mereka dari sakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita di hari ini.